Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan dari bagaimana menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu pekerjaan jarak jauh atau secara remote dengan menggunakan Microsoft Teams sebagai aplikasinya. Namun, sebelum saya mempraktikkan dari bagaimana caranya, lebih dulu saya ingin menjelaskan secara singkat terkait apa itu Microsoft Teams dan apa saja fungsi dari aplikasi ini. Nah, apa sih Microsoft Teams? Microsoft Teams adalah sebuah aplikasi kolaborasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung kerja tim secara efektif, terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh atau remote work, atau secara hybrid. Microsoft Teams menyediakan berbagai fitur seperti obrolan atau chat, panggilan video, berbagi file, dan integrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Word, Excel, dan SharePoint. Selanjutnya, apa saja fungsi dari Microsoft Teams? Nah, berikut beberapa fungsi dari Microsoft Teams. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara real-time. Dengan tersedianya fitur obrolan seperti chat yang memungkinkan pengiriman pesan berupa teks, gambar, dan file. Melakukan panggilan video dan audio, Microsoft Teams mendukung panggilan suara dan video untuk pertemuan tim, seperti untuk pertemuan virtual atau konferensi online. Yang ketiga, kolaborasi dokumen. Microsoft Teams dapat berbagi dan mengedit dokumen secara bersama-sama. Yang keempat, integrasi dengan aplikasi Microsoft. Microsoft Teams dapat diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga seperti Trello, Asana, Zoom, dan lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memanajemen tugas. Dengan fitur planner yang terintegrasi ke dalam Teams, tentunya hal tersebut dapat mempermudah untuk memanajemen tugas. Yang terakhir yaitu penyimpanan berkas, yaitu file yang dibagikan di Microsoft Teams otomatis disimpan di SharePoint untuk kemudahan akses dan pencadangan. Jadi, Microsoft Teams dapat digunakan oleh organisasi kecil maupun besar dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis bisnis. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan atau mendemokan dari bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams sebagai alat untuk membantu pekerjaan jarak jauh. Di sini, saya mengambil contoh dari langkah-langkah untuk bergabung dalam rapat mingguan menggunakan aplikasi Microsoft Teams tanpa perlu mendownload aplikasi tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu pastikan internet sudah terkoneksi. Lalu, siapkan browser yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Pastikan juga link rapat sudah di-copy atau dipersiapkan. Dan berikutnya kita bisa menempelkan link di address bar browser yaitu dengan Ctrl+V di keyboard laptop atau perangkat kita masing-masing. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke website dari Microsoft Teams. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini Microsoft Teams mempertanyakan apakah kita akan tetap menggunakan browser atau kita akan menggunakan aplikasinya untuk dapat bergabung pada rapat mingguan kali ini. Karena kita menggunakan browser, jadi kita klik Continue on this browser. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk memasukkan nama kita sebagai tamu peserta. Nah, langsung kita ketikkan saja nama kita. Dan di sini juga kita bisa menonaktifkan suara. Untuk menonaktifkan kita cukup klik satu kali saja, maka mikrofon akan secara menonaktif. Begitu juga untuk kamera ini, kita hanya perlu klik satu kali saja. Nah, setelah kita selesai dengan memasukkan nama kita bisa klik Join Now untuk dapat bergabung pada rapat mingguan kali ini. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah bergabung dengan rapat tersebut. Pada halaman ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait fitur apa saja yang dapat diakses oleh peserta rapat. Nah, yang pertama di sini terdapat icon chat, di mana untuk peserta rapat dapat melihat dan mengirim pesan untuk berdiskusi atau bertanya tanpa mengganggu jalannya sebuah rapat. Nah, pada kolom ini peserta bisa mengetikkan atau mengirim pesan, baik untuk menyertakan file, lalu gambar, atau memberi reaction terhadap kolom pesan ini. Selanjutnya, peserta rapat juga dapat melihat siapa saja yang bergabung dalam jalannya rapat. Di sini akan terlihat siapa saja. Untuk yang di atas ini karena saya yang membuat linknya, jadi saya sebagai admin dari Microsoft Teams ini, penyelenggara rapat ini.
Lalu peserta rapat juga dapat mengangkat tangan atau raise hand jika dalam rapat tersebut peserta ingin berbicara tanpa menginterupsi rapat yang sedang berlangsung. Nah, di sini saya sudah meraise hand dan jika kita salah atau mengklik raise hand ini untuk menonaktifkannya tinggal klik lagi saja sekali, maka raise hand ini akan hilang. Lalu Microsoft Teams juga menyediakan reaction di mana peserta rapat dapat memberikan reaksi cepat seperti angkat tangan, tepuk tangan, atau suka untuk menunjukkan respon tanpa memotong pembicaraan. Reaction tersebut dapat peserta rapat berikan sebagai tanggapan atau merespon sesuatu hal. Namun, sebaiknya reaction ini digunakan untuk rapat yang informal saja ya, seperti rapat bersama teman. Nah, selanjutnya peserta rapat juga bisa mengaktifkan kamera jika di awal tadi peserta rapat lupa untuk mengaktifkannya. Begitu juga untuk mic-nya, tinggal klik, dan untuk menonaktifkannya kita bisa klik kembali. Nah, peserta rapat juga dapat berbagi layar jika mereka ingin menampilkan presentasi, dokumen, atau aplikasi tertentu, yaitu dengan mengklik share ini, lalu arahkan pada bagian screen ini, dan nanti kita bisa mengarahkan pada dokumen yang ingin kita buka. Selanjutnya, ketika kita sedang rapat, lalu ada urusan yang mendesak, dan rapat tersebut belum berakhir, kita bisa mengklik leave ini untuk mengakhiri rapat mingguan kali ini. Dan kita pun sudah mengakhiri rapat tersebut. Jadi demikian praktik atau demo dari bagaimana langkah-langkah dari bergabung dalam rapat mingguan menggunakan Microsoft Teams yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.